Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 dengan silabus 7 dengan materi pusat investasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Nana Agung Diah Lestari, nomor absen 1. Yang kedua, Nikada Dwi Meyanti, nomor absen 29. Dan yang terakhir, Niwaya Natalia Suryaningsih, nomor absen 37. Dengan dosen pengampu kami, yaitu Ibu Made Satya Utami, SENM. Pada materi pusat investasi ini, kami akan membahas 3 materi, yaitu tujuan pembentukan dan masalah dalam pusat investasi, ROI dan RI, dan alternatif untuk evaluasi manajer. Tujuan pembentukan investasi. Ada beberapa tujuan dalam pembentukan suatu investasi. Yang pertama, menyediakan informasi, yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan manajer divisi dan memotivasi manajer untuk melakukan keputusan yang tepat. Selanjutnya, mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan yang berdiri sendiri. Yang ketiga, ada pembandingan prestasi, yaitu pembandingan prestasi antar divisi untuk penentuan alokasi sumber daya ekonomi. Dan yang terakhir, memotivasi manajer divisi untuk melakukan beberapa hal, seperti menghasilkan laba yang memadai dengan keleluasaan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi dan fasilitas fisik yang digunakan, mengambil keputusan untuk menambah investasi bila investasi tersebut memberikan kembalian yang memadai, dan mengambil keputusan untuk melepas investasi yang tidak memberikan kembalian yang memadai. Masalah-masalah dalam pusat investasi. Pengukuran dan tolak ukur prestasi. Pada umumnya, seorang manajer unit usaha mempunyai tujuan menghasilkan laba. Pertama, menghasilkan laba dari sumber daya yang ada. Kedua, menginvestasikan sumber daya tambahan hanya apabila investasi tersebut menambah laba. Pengukuran prestasi suatu pusat investasi dimaksud untuk mengetahui sejauh mana pusat investasi tersebut dapat menghasilkan kembalian yang memuaskan bagi unit usaha dan bagi perusahaan secara keseluruhan. Tolak ukur yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu pusat investasi adalah return on investment atau residual income. Masalah pengukuran aktiva sebagai dasar investasi. Yang pertama, masalah dalam aktiva tetap. Masalah-masalah yang terjadi dalam aktiva tetap meliputi pengaruh penggunaan metode nilai bersih atau nilai perolehannya atas aktiva tetap baru. Yang kedua, aktiva leasing. Cara ini akan mendorong manajer untuk unit usaha untuk menyewa aktiva daripada memilikinya, dengan syarat tingkat bunga dalam aktiva yang disewa tersebut lebih rendah daripada beban modal yang dimasukkan dalam dasar investasi unit usaha tersebut. Yang ketiga, fasilitas menganggur. Jika suatu unit usaha mempunyai aktiva yang menganggur, padahal hal tersebut bisa digunakan oleh unit lain, maka dibolehkan bagi unit usaha tersebut untuk tidak memasukkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Tujuannya untuk mendorong manajer unit usaha menghilangkan aktiva yang tidak bermanfaat. Yang keempat, utang jangka panjang. Pada umumnya, suatu unit usaha menerima modal secara permanen dari kantor pusat dalam bentuk dana. Kantor pusat memperoleh dana tersebut
bisa dari investor, utang, dan bisa dari laba yang ditahan. Bagi unit usaha, jumlah dana tersebut relevan saja, tetapi yang tidak relevan adalah dari mana sumber dana tersebut diperoleh. Dan yang kelima, beban modal. Tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal ditetapkan oleh kantor pusat. Tarif tersebut biasanya lebih tinggi dari tarif bunga utang perusahaan karena dana tersebut merupakan campuran dari hutang dan biaya aset. ROI dan RI. ROI atau Return on Investment. Ada 3 manfaat dari ROI, yaitu yang pertama, ROI merupakan pengukuran komprehensif dalam segala hal yang mempengaruhi laporan keuangan, seperti ditunjukkan oleh rasio ROI. Ukuran ROI sangat mudah dihitung dan dipahami. Dan yang ketiga, penggunaan ROI merupakan denominator umum yang diterapkan dalam setiap organisasi pertanggungjawaban yang menggunakan tingkat laba sebagai ukuran kinerja. Kebaikan ROI. Ada beberapa kebaikan dari Return on Investment, yaitu ROI mendorong manajer untuk memberi perhatian yang lebih luas terhadap hubungan antara penjualan biaya dan investasi yang seharusnya merupakan fokus bagi manajer pusat investasi. ROI mendorong efisiensi biaya dan ROI bisa mengurangi investasi berlebihan pada aktiva operasi. Kelemahan ROI. Ada beberapa kelemahan dari Return on Investment, yaitu ROI tidak mendorong manajer untuk menerima investasi proyek-proyek yang akan menurunkan ROI divisi, walaupun akan meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. ROI mendorong manajer divisi untuk memfokuskan diri hanya pada jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang. Contoh, jika suatu perusahaan mengalami penurunan penjualan dan ROI dari yang ditargetkan, maka biasanya beberapa tindakan yang diambil oleh manajer, yaitu memotong gaji, memotong anggaran iklan, menunda semua promosi dalam jangka pendek, mengurangi anggaran pemeliharaan, dan menggunakan bahan baku yang lebih murah. Selanjutnya, residual income atau yang disingkat dengan RI. Ada kebaikan dari residual income, yaitu mendorong divisi untuk menerima usulan investasi yang menurut ROI tidak menguntungkan sehingga tidak diterima tetapi menguntungkan secara keseluruhan. Dan adapun kelemahan dari residual income atau RI, yaitu residual income seperti halnya ROI bisa mendorong ke pencapaian target jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang. Alternatif untuk evaluasi manajer. Yang pertama ada evaluasi prestasi ekonomi. Evaluasi prestasi ekonomi. Seperti diketahui, ada 2 laporan kinerja terhadap unit usaha. Pertama, laporan manajemen yang dibuatkan bulanan atau kuartal. Kedua, laporan prestasi ekonomi yang dibuat tidak secara reguler, biasanya sekali beberapa tahun. Perbedaan terpenting dari 2 bentuk pelaporan ini adalah laporan ekonomi memfokuskan keuntungan apa yang diharapkan pada masa yang akan datang, bukan pada saat ini atau masa lampau. Selanjutnya ada perencanaan strategi. Perencanaan strategi, pada bagian ini akan diuraikan perencanaan strategi menyangkut tentang kegiatan-kegiatan dalam prosesnya. Dan yang terakhir ada sifat perencanaan strategi. Secara umum, ada 5 tugas manajemen strategik yang harus dilakukan oleh seorang manajer di dalam sifat perencanaan strategi. Yang pertama,
mengembangkan suatu konsep usaha dan membentuk visi kemana organisasi akan dijalankan. Yang kedua, menjadikan misi menjadi tujuan yang lebih spesifik. Yang ketiga, membuat suatu strategi untuk mencapai kinerja yang ditargetkan. Yang keempat, implementasi dan pelaksanaan strategi yang dipilih secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir, evaluasi prestasi, mengkaji situasi dan melakukan penyesuaian dalam hal misi, tujuan strategi atau implementasi sesuai dengan keadaan real, perubahan kondisi, ide-ide baru, dan kesempatan yang baru. Di sini kami menyediakan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan dekapitalisasi? Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan analisis ROI? Dan yang ketiga, apa kelebihan dan kelemahan perencanaan strategi? Kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembentukan investasi yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan manajer divisi dan memotivasi manajer untuk melakukan keputusan yang tepat, serta tolak ukur yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu investasi, yaitu menggunakan return on investment dan residual income. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Dari 3 pertanyaan yang telah kami sampaikan, teman-teman dapat komen jawaban dari pertanyaan kami, dan kami juga membuka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ada mau bertanya, silakan komen. Terima kasih.